Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Jangan cintai aku apa adanya. Meskipun seringkali kita mengatakan kepada orang yang mencintai kita, kita mengatakan begini, "Cintai aku apa adanya dong." Ini kok kayak agak bertolak belakang dengan lagunya Tulus yang membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini. Jangan cintai aku apa adanya. Selamat pagi semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Semangat hari Jumat, semangat penuh cinta untuk Anda semuanya. Kami dan semua tim Smart FM hari ini yang pagi ini bertugas ingin membagikan cinta juga kepada Anda melalui program ini. Itu sebabnya kita hadirkan pakar cinta. Motivasi Nasional Bidang Leadership and Happiness, ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Sehat, ya. bahagia, dan penuh cinta. Itu paling penting. Iya, betul, Ya. betul. Nah, ini kalau, iya ya, makin lama mungkin Pak Arfan nggak hanya, bergelar motivator, nasional di bidang leadership and happiness, tapi juga pakar cinta loh. Amin, amin. Saya kapan-kapan konsultasi cinta deh, Oh, khususnya sama Pak boleh, Arfan boleh. ya. Boleh sekali. Iya. Baik, baik. Nah, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya, di kesempatan pagi hari ini, Tulus tadi sudah sangat manis banget membuka kebersamaan kita. Kalimat-kalimatnya juga mudah kita cerna dan saya yakin tadi ikut nyanyi juga kan, Smart Listener kan, bener nggak? Ya ikut bersenandung, minimal kalau nggak hafal nadanya ya ikut bersenandung lah begitu. Kita mau membahas mengenai apa hubungan antara bukan hubungan, tapi fixed mindset dan juga growth mindset. Ini ada kaitannya tuh dengan pertanyaan minggu lalu ya dalam perbincangan, bersatu dengan cinta, bersatu dan cinta, apa hubungan bersatu dan cinta gitu ya. Sempat di minggu lalu saya tanya, emangnya kalau orang, penuh cinta udah bersatu nggak boleh berbeda pendapat ya? Ah, ini pasti ada kaitannya Ya, dengan betul, betul. bahasan kita nih, growth dan juga fixed mindset. Tapi sebelum sampai ke situ Pak Arfan, lagu dari Tulus ini di bagian mana yang, Pak Arfan ingin memberikan, stabilo gitu istilahnya ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak, Mbak Ola. Ini sebuah topik yang sangat menarik ya, karena biasanya kalau kita bahas mengenai growth mindset dan fixed mindset, itu biasanya konteksnya tuh selalu pekerjaan, selalu bisnis yang dibahas gitu ya. Dan ini sebuah topik yang sangat menarik gitu ketika kita membahas mengenai growth mindset dan fixed mindset. Tetapi kali ini kita membahas growth mindset dan fixed mindset dalam kaitan dengan cinta. Nah, ini yang sangat jarang dibahas nih, Mbak Ola, pembahasan-pembahasan terkait growth mindset dan fixed mindset mengenai cinta ya. Dan lagu ini hampir semuanya saya stabilo ya. Mhm, mhm. Jadi nanti kita akan gunakan lagu ini dalam membahas topik ini secara lebih mendalam, Mbak Ola. Tapi di awal ini saya cuma ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ya. Ini judulnya saja sudah menggelitik gitu ya. Jadi judulnya kan begini. Jangan cintai aku apa adanya. Itu Mhm, kan aneh. mhm, Itu mhm. kan aneh. Biasanya justru yang diminta itu apa? Cintai aku apa adanya dong, terima aku apa Betul. adanya gitu kan. Betul. Biasanya justru cintai aku apa adanya. Nah, ketika kita mengatakan cintai aku apa adanya, itu sesungguhnya kita sedang menganut sebuah mindset Mhm, mhm. yang namanya fixed mindset. Apa itu fixed mindset? Fixed mindset adalah sebuah belief. Jadi yang namanya kepercayaan itu bukan hanya agama, Mbak Ola. Mhm, Yang mhm. namanya belief itu bukan hanya agama, tetapi juga bagaimana kita melihat kehidupan ini, mindset kita terhadap kehidupan ini. Jadi orang yang punya fixed mindset itu melihat bahwa setiap orang itu lahir dengan sifat-sifat yang tetap, Oke. sehingga eh, saya bisa mengatakan begini kepada pasangan saya memang orangnya tertutup nih, ya kan kamu udah tahu dari waktu kita pacaran bahwa saya ini suka meledak-ledak. Ini kan bukan Iya, sesuatu yang aneh lagi gitu. Kan iya, kamu udah tahu, saya ini orangnya pendiam, saya ini orangnya nggak kreatif. iya. Dan di ujung dari kata-kata kita itu adalah apa? Terima saja.
cintai aku Apa adanya. apa adanya. Itu fixed mindset gitu. Iya. Ini nggak bisa berubah, dan ketika kamu menikah dengan saya, kamu Ya kan udah ada begitu. dia terima aja dong. Masa kamu menikah dengan saya, kemudian setelah kita menikah, kamu berharap saya berubah? Nggak bakal gitu. Itu. Kalau kamu mengharapkan saya berubah, berarti kamu tidak mencintai saya. Oke. Baik. Jadi kesannya begitu ya, Pak Arfan ya. Nanti ditahan dulu penjelasannya, Pak Arfan, kita jeda sebentar. Kita jeda Ya, sebentar. Udah ya. langsung lirik-lirikan nih kalau ada yang lagi di mobil bersama dengan pasangannya. Tuh, denger tuh, gitu-gitu. Kita udah begitu ya. Ya. Kita sambung ya bahasannya, smart listener, sabar, dengarkan sampai utuh. Nah, jadi nanti supaya tidak salah paham, timbul kekeliruan dalam penafsiran begitu ya. Benar nggak, Pak Arfan? Benar ya. Kita sambung, kita jeda dulu sebentar sambil kita coba resapi sebentar tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Arfan, dan kemudian juga kalau ada di antara Anda yang penasaran, iya ya bener nggak sih lagunya tadi itu Tulus? Coba dengarkan ulang deh gitu ya, pada saat kita jeda iklan ini ya. Oke, Smart Listener, tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu, 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur, Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Senang banget karena kita ketemu lagi, dan ini sudah memasuki bulan yang baru ya. Bulan yang baru artinya nggak sama gitu kan. Meskipun bulannya sama sih, ya setiap tahun tuh bulan tuh nggak ada yang berubah, Januari, Februari, Maret, April. Terus bulannya sama, tapi cara menghidupi di dalamnya tentu berbeda begitu ya. Kalau sama juga itu namanya kita fixed mindset. Nah, dalam hubungan ya, Smart Listener, kita bahas pagi hari ini topik yang mungkin ya seringkali ini nggak jadi bahasan yang serius diobrolin, bener nggak sih Pak Arfan ya? Karena Betul. ini dianggapnya sambil lalu, dan nanti juga dengan sendirinya ngerti deh gitu. Nanti juga kalau sudah menikah, sudah ketemu setiap saat juga nanti ya pokoknya akan romantis, akan akur dengan sendirinya begitu. Kita bahas mengenai fixed mindset dan growth mindset dalam kaitannya dengan cinta ya, 2 mindset dalam cinta. Pak Arfan, kita sambung bahasannya. Menarik kalau tadi Pak Arfan mengatakan semuanya distabiloin dari lagu ini ya. Iya benar. Lagunya bagus banget loh. Bagus banget. Nah, ini pas banget karena
minggu lalu ada pertanyaan saya yang menggelitik gitu Pak Arfan. Ya. Kenapa pertanyaan itu saya lontarkan? Karena, dalam perbincangan ya, dengan sahabat, dengan teman begitu, mereka bercerita kalau mereka berbeda pendapat dengan pasangannya, ya. Mereka merasa itu kayak mereka tersakiti, kayak tersinggung gitu. Sehingga, saya mengatakan, "Apakah tidak ada ruang gitu buat kalian berdua untuk berbeda pendapat?" Nah, dia bingung, "Kok berbeda pendapat? Bukannya harusnya kalau kita sudah berpasangan, ya ya kita sama dong, selaras dong," gitu. Saya bilang, "Itu, artinya berarti itu fixed mindset tuh, nggak mau Ya. bertumbuh karena kaku." Pak Arfan, mohon penjelasan mengenai kenyataan-kenyataan yang memang terjadi di sekitar kita terkait hal ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini topik yang sangat menarik nih, karena biasanya kalau kita ngomong growth mindset dan fixed mindset itu biasanya diomongin tuh pekerjaan, Pekerjaan bisnis, ya, kantor benar gitu ya. benar. Tapi ternyata growth mindset dan fixed mindset itu juga berlaku dalam cinta gitu ya. Seperti tadi sebelum kita break sudah saya sampaikan ya, mindset yang paling dominan saat ini adalah terima aku, cintai aku apa adanya. Adanya, betul. Jadi, lah kan kamu sudah tahu aku orangnya kayak gini. Kan ketika kita belum menikah kan kita sudah saling menjajaki. Kan kamu udah tahu aku orangnya suka meledak-ledak. Kok sekarang kamu minta aku jadi orang yang sabar? Gitu. Kan kamu udah tahu aku orangnya tertutup. Kok sekarang kamu minta aku jadi orang yang terbuka? Gitu. Jadi itulah yang namanya fixed mindset. Yang diwakili oleh kata-kata, cintai aku apa adanya. Karena aku aku ini gitu. Sehingga ketika kita memberikan masukan kepada orang, orang itu akan melihat, pasangan kita itu akan melihat ini sebuah teguran, sebuah kritikan, sebuah ancaman gitu terhadap eksistensi dirinya. Karena dia melihat dirinya itu sudah tetap, aku ya dengan sifat-sifatku ini. Sehingga ketika kamu minta aku berubah, emang kamu nggak pernah kenal aku gitu. Jadi dia merasa terancam gitu. Harga dirinya, eksistensinya ketika dia diminta untuk melakukan perbaikan. Nah, sebaliknya yang disampaikan oleh Tulus tadi itu adalah mewakili mindset yang kedua, Mbak Ola. Yang kita kenal dengan istilah growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset itu mengatakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi kan kita kan seringkali diskusi mengenai yang namanya kepemimpinan ya. Leader itu diciptakan atau dilahirkan? Dilahirkan atau diciptakan ya gitu. Seringkali orang mengatakan leader itu dilahirkan. Nah, itu adalah fixed mindset yang mengatakan leader itu dilahirkan. Tapi kalau growth mindset, segala sesuatu itu bisa dibangun, bisa dibentuk. Kenapa? Karena manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu baru menciptakan manusia itu dalam bentuk potensi. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan itu bukan dalam bentuk barang jadi, bukan. Manusia itu baru potensinya saja, kemudian nanti manusia diminta untuk mengembangkan dirinya, untuk bertumbuh, untuk growing, gitu ya, untuk menjadi lebih hebat lagi, menjadi lebih besar lagi, gitu ya. Ya, itu yang diharapkan oleh Tuhan, gitu ya. Jadi tugas kita sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa berkembang menjadi diri kita yang sebaik-baiknya. Jadi kita harus mengatakan pada diri kita bahwa saya hari ini adalah saya yang sedang dalam proses pertumbuhan gitu. Dan dengan saya berhubungan dengan kamu, dengan saya menikah dengan kamu, dengan saya hidup bersamamu, saya ingin menjadi diriku yang lebih baik lagi. Iya. Iya. Itu Mbak Ola. Jadi saya ini belum selesai nih. Saya ini belum selesai. Saya ini masih dalam masa pertumbuhan. Mungkin pertumbuhan saya secara fisik sudah selesai ketika saya berusia 18 tahun. Tapi saya masih terus bertumbuh secara mental, secara emosional, secara spiritual. Saya terus bertumbuh. Nah, kenapa saya memilih kamu sebagai pasangan saya? Saya memilih kamu supaya kamu bisa bersama-sama menjadikan diriku menjadi aku yang lebih baik lagi dari aku yang sekarang. Jadi kalau begitu, kasih aku masukan, kasih aku feedback. Silakan berbeda pendapat denganku. Supaya aku bisa tumbuh, berkembang, flourish gitu ya. Kalau bahasa happiness-nya kan flourish. Tumbuh, berkembang, growing, flourish. Menjadi diriku Arfan Pradiansyah versi yang terbaik gitu. Sehingga kalau dikasih masukan sama pasangan tuh seneng. Oh, dia sedang menumbuhkan aku. Dia sedang ingin menjadikan diriku menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan kalau pasangannya diam-diam saja, menerima diri apa adanya,
dia akan nyanyi, jangan cintai aku apa adanya, Oke. jangan Iya, gitu, iya, iya. jangan gitu. Iya. Baik, tujuannya kan tadi ya, ini menarik nih Pak Arfan, karena Bapak tadi mengatakan kita sebenarnya masih terus dalam masa pertumbuhan. Sampai kapan sih Pak kita bertumbuh? Mungkin banyak orang yang bertanya gitu, "Kok saya dibilang masih dalam masa pertumbuhan? Saya sudah dewasa ini," gitu ya. "Saya sudah makan asam garam," gitu kan ya. Sebenarnya ini perlu di-clear-kan. Ya mungkin simpelnya, kalau saya ditanya saya bilang sampai kita dipanggil sama Tuhan begitu Betul kan ya. betul. Tetapi, bagaimana tanggapan Pak Arfan? Sampai kapan kita bertumbuh ini Pak Arfan? Yes, kita bertumbuh selama kita masih jadi manusia. Oke. Karena ya, Iya. karena manusia itu adalah human being. Mhm mhm. Jadi manusia itu selalu menyandang gelar being. Ada Iya ing-nya di belakang. iya. Ing itu adalah present continuous. Jadi dia terus-menerus sedang. Kita selalu dalam proses sedang bertumbuh gitu. Mhm mhm. Karena itu ketika kita memilih pasangan kita, maka kriteria pasangan yang saya pilih, karena saya punya mindset yang bertumbuh, growth mindset, saya memilih pasangan sebagai partner saya untuk bertumbuh. Mmm. Partner untuk bertumbuh ya, Ya, Pak Arfan ya. Jadi bukan cuman semata-mata kalau ada lagu yang atau kalimat romantis yang seringkali diucapkan oleh pasangan, kita menua bersama. Jadi semata-mata ya udah sampai tua aja gitu. betul Tetapi betul betul. Pak Arfan tadi mengatakan menarik nih gitu ya, partner untuk bertumbuh begitu ya. Nah, boleh nggak Pak Arfan tajamkan kepada kami, kalau gitu partner bertumbuh, kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya Very masing-masing good. memenuhi pertumbuhannya begitu? Silakan Pak Arfan. Ya, itulah ada dalam lagu Tulus tadi. Mmm, Dia bilang apa? jangan Jangan cintai, cintai aku apa adanya. tuntutlah sesuatu. Tuntutlah, ya, tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan. Mhm, mhm mhm mhm. Jadi pasangan kita itu jangan melihat kita ini, kan saya sudah pernah cerita ya Mbak Ola ya, Arfan Pradiansyah itu ada berapa versi. Ola Nurlija itu ada berapa versi. Dari Ola Nurlija versi 1 sampai Ola Nurlija yang paling indah, yang paling cantik, luar dalam itu Ola Nurlija versi 10. Gitu ya. Nah, Ola Nurlija yang sekarang ini mungkin Ola Nurlija versi berapa? 6 atau 7 katakanlah gitu ya. Nah, Ya. kita cari pasangan yang bisa membuat Ola Nurlija itu menjadi Ola Nurlija versi 10. Ya. Jadi jangan terima aku apa adanya, tuntutlah sesuatu. Ya, karena tadi dalam lagu Tulus itu dibilang apa? Kau terima semua kurangku. Mhm. Kau tak pernah marah bila ku salah. Kalau Iya salah ya harus marah dong, gitu iya. ya. Kemudian dia bilang gini, kau selalu memuji apapun hasil tanganku Mmm. yang tidak jarang payah. Mhm mhm Jadi mhm. apapun yang dilakukan, pasangan kita itu memuji kita, mengatakan kamu bagus, kamu hebat, itu malah menjerumuskan. Iya iya. Jadi, kalau misalkan ini misalnya nih Pak Arfan ya, ini kan jadi seperti membalikan semua yang kita tahu selama ini, pemahaman yang standarnya gitu. Misalnya, kalau istri masak, udah capek-capek masak, ya udahlah puji walaupun itu angus, asin, bilang aja enak gitu kan ya. Ya, 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 ya. Padahal padahal justru kalau kita tadi, kalau mengacu kepada lagunya Tulus kan, payah sebenarnya hasil tangannya. Betul, betul. Ya Tapi tentu saja. gini Ya. iya iya, Pak Arfan tapi kalau kalau ibu di rumah masak itu Pak Arfan gimana tuh contohnya? Ya Bu, tentu izin saja. Bu, saya tanya ya Bu. Ya tentu saja kita harus menghargai ya Mbak Ola ya. Bukan berarti masakan kamu nggak enak, bukan berarti begitu ya. Mhm Kita mhm. juga harus lihat, jangan-jangan memang pasangan kita itu memang hobinya bukan masak gitu kan. Orang kan Oke, beda-beda ya gitu ya. iya. Tapi kan kita menghargai effort dia untuk memasakkan makanan untuk kita, kan kita menghargai gitu. Tapi tentunya bukan yang seperti itu yang dimaksud ya Mbak Ola, tapi ini berkaitan dengan perkembangan diri kita gitu. Ya, misalnya istri saya itu, ini contoh aja nih, ini true story nih ya. Oke ya. Iya, Istri saya itu orangnya lebih tertutup ketimbang saya gitu. Ya, oke. ketika kita menikah tuh istri saya tertutup lah gitu ya, pribadi yang tertutup gitu ya. Nggak senang tampil begitu ya? Yang tampil, dan kalau ada perasaan-perasaan yang kurang enak terhadap saya itu lebih bagus dia simpan sendiri gitu. Aduh,
Oke. ya. Sementara saya orang yang terbuka dan kadang-kadang terbuka banget gitu ya. Iya. Explore gitu ya. Betul-betul ya. Nah, itu kan kita seringkali Oke. konflik kan. Jadi Ya, saya selalu bilang sama dia, kamu harus lebih terbuka dong gitu ya. ya. Sementara dia juga ngomong ke saya, kamu juga jangan terlalu ngablak begitu gitu ya, nyablak begitu. Nah, itu kan kita Oke. ada sebuah proses kan, Iya, iya, berarti iya, kan. iya, Kita ada di ekstrim yang berbeda gitu ya. iya. Jadi kita berusaha saling mendekati nanti, Oke. menyesuaikan dengan ekspektasi masing-masing gitu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, saya kepingin pasangan saya, istri saya menjadi orang yang lebih baik dari ketika saya mengenal dia. Dan saya yakin bahwa dia bisa menjadi lebih terbuka, menjadi lebih mau berbagi apa yang sedang dia hadapi hari ini gitu kepada saya. Sementara istri saya juga berharap gitu, kamu juga jangan semuanya diomongin ke orang gitu ya, disaring-saring lah yang mau diomongin mana, yang nggak diomongin mana. Oh iya iya iya, jadi saya juga ngerti gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita seperti itu ya, maka lama-lama sekarang saya sudah menikah lebih dari 20 tahun ya, lama-lama saya sudah jadi orang yang berbeda dengan waktu saya mengenal dia. Dan yang menarik Mbak Ola, istri saya juga udah berbeda dari waktu dia mengenal saya. Ya waktu dulu Oke. saya melihat dia sangat tertutup, sekarang sudah terbuka sekarang. Mm-mm. Sudah terbuka, tentu saja masih ada, tentunya terbukanya tidak seperti saya gitu, tapi sudah jauh sekali dibandingkan dengan waktu saya mengenal dia. Mm-mm. Gitu Mm-mm. Mbak Ola. Jadi kita tuh semuanya dalam proses pertumbuhan, dan Mm-mm. partner kita itu adalah partner untuk bertumbuh gitu. Oke. Pak Arfan, kita jeda sebentar ya. Ini sudah ada komentar yang mengatakan, kalau misalkan ada kalimat gitu ya dari pasangan kita yang mengatakan kayak konfirmasi ke orang lain, dia memang begitu, istri saya memang begitu ya, suaminya memang begitu tanda kutip. Ini pertanyaan dari Mas Abimanyu di Surabaya ya. Bagaimana dengan kata-kata memang sudah begitu dari sananya. Nah, ini ya. Itu Ini dia, juga disampaikan kepada orang lain itu kadang-kadang, jadi perasaan tuh sebenarnya nggak nyaman. Mas Manyu gitu ya mengatakan kebalikan dari istrinya Pak Arfan ini ya. Saya justru yang tertutup, ya istilahnya seperti itu. Nanti kita bahas ya. Ternyata kalau dibilang laki-laki nggak punya perasaan, ini ternyata Mas Abimanyu ngerasa. sangat punya perasaan. Kita bahas ya di Ya, sesi Mbak. berikutnya, tetap bersama dengan kami. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run Kekinian, dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Listener dan juga sahabat yang bergabung pagi hari ini, kami membahas mengenai 2 mindset dalam cinta ya. Ada 2, fix dan juga growth mindset. Serupa dengan kostum yang kami pakai, ada 2 warna ya.
Pak Arfan itu kotak-kotak putih kuning, saya batik merah kuning gitu ya. Ya, ya. Jadi dua mindset ini ya. Jadi sama-sama nih kami mewakili dua mindset itu ya, smart listener ya. Nah, Pak Arfan, kita sambung bahasannya dan smart listener juga punya kesempatan ya. Kalau Anda sendiri dengan pasangan tuh bagaimana? Apakah masih dengan rumus yang tadi, terima aku apa adanya dong gitu kan? Atau Anda sendiri memang sudah berpikir, iya dong kalau bisa berubah kenapa? Enggak gitu ya. Nah, ini sudah banyak banget pertanyaan yang menarik pagi hari kita bahas. Yang pertama dari Mas Abimanyu dulu dari Surabaya yang tadi mengatakan kebalikan dari istrinya Pak Arfan. Justru Mas Abimanyu yang lebih pendiam, tertutup. Istrinya yang lebih talk too much katanya gitu ya. Dan ada kalimat yang sering kali diucapkan oleh istrinya itu kayak menusuk perasaannya ya. Tapi ketimbang berantem ya udahlah saya diam aja katanya begitu. Mengatakan kepada orang memang suaminya udah begitulah ya. Dari sananya udah begitu seolah-olah kayaknya nggak mungkin berubah. Nah, ternyata laki-laki juga bisa perasa ya. Pak Arfan, mohon tanggapannya dan mungkin apa sarannya untuk Pak Abimanyu? Silakan. Menarik sekali ya ini Pak Abimanyu ya. Jadi kalau Anda mengatakan memang sudah begitu dari sananya, itu sudah jelas, very clear. Itu adalah yang namanya fixed mindset. Oke, Fixed mindset itu gitu. fixed mindset ya. Sangat gitu. Jadi orang itu udah nggak bisa berubah. Terima aku apa adanya gitu. Ya. Padahal Tuhan itu menciptakan manusia itu untuk berkembang. Karena manusia itu adalah human being, maka human being itu adalah fitrah kita. Fitrah kita tuh tumbuh dan berkembang. Itulah bedanya produk yang diciptakan oleh Tuhan dengan produk yang diciptakan oleh manusia. Manusia itu kalau bikin produk, Mbak Ola, itu produk jadi semua. Betul. Jadi kalau AC-nya Mbak Ola rusak gitu, ya itu ya sudah ya, nggak bisa diapa-apain, harus diperbaiki AC itu. AC itu memang ketika dia dijual dia sudah jadi kan. Ya beli AC itu mana ada orang yang mau beli AC tapi AC-nya belum jadi, harus dipasang sendiri, dirakit sendiri, nggak ada yang mau beli gitu. Ya jadi produk-produk yang diciptakan manusia itu semuanya produk jadi. Dan yang menarik produk-produk yang diciptakan oleh Tuhan semuanya produk bertumbuh. Nah, itu membuktikan bahwa itulah yang namanya fixed mindset gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, Mbak Ola, ini menarik nih. Ya. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, kita harus lihat bahwa sesungguhnya kita sedang melihat potensinya. Oke. Jangan salah, jangan saya mencintai sifat-sifatnya, bukan. Justru saya kepingin nanti beberapa sifat dia itu berubah gitu. Tapi yang saya cintai itu adalah potensinya, potensi dia hari ini. Dan ketika kita jatuh cinta itu sesungguhnya adalah merupakan modal awal saja. Modal awal nih untuk membangun hubungan itu namanya jatuh cinta. Ya. Tapi kemudian kita percaya bahwa aku ingin bertumbuh dan aku juga berharap kamu juga bertumbuh. Oke. Ya, supaya kalau aku bertumbuh, kamu bertumbuh, maka kehidupan kita berdua, kualitas kehidupan kita berdua akan meningkat. Karena aku bertumbuh, kamu bertumbuh. Nah, karena itu jatuh cinta itu tidak cukup. Nah, kenapa orang bercerai? Karena nomor satu, stop bertumbuh. Stop bertumbuh. Aku tidak bertumbuh, kamu tidak bertumbuh. Ya. Akhirnya yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena setiap dapat masalah, aku selalu mengatakan, aku kan orangnya memang begini. Aku kan orangnya memang meledak-ledak. Aku kan nggak bisa sabar. Aku kan orangnya kan memang nggak kreatif. Maka ada blocking di situ, ada hambatan di situ. Pasangan kita juga mengatakan begitu. Kan kamu juga tahu, aku kan orangnya memang pendiam. Aku kan memang nggak bisa mikir kalau dalam kondisi kayak gini. Selesai. Kenapa pasangan bercerai? Nomor satu, karena dua-duanya tidak bertumbuh. Yang kedua, aku bertumbuh, kamu tidak bertumbuh. Sehingga di antara kita itu jomplang, Mbak, gitu. Nah, ini yang seringkali membuat kita merasa kok tidak cocok lagi ya, gitu. Karena yang satu tidak bertumbuh, yang satu ini diam, yang satu tumbuh, sehingga jomplang. Dan ketika jomplang, maka terjadi ketidakseimbangan di dalam rumah tangga, gitu. Nah, padahal sebetulnya modal awalnya sudah ada. Modal awalnya apa? Modal awalnya adalah jatuh cinta. Nah, jatuh cinta itu adalah ketika kita hanya melihat sifatnya, itu namanya fixed mindset.
Iya. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa jatuh cinta itu baru modal awal, itu baru potensi. Iya. Nah, maka yang kita lakukan adalah apa? Bangun cinta. Bangun cinta. Konsep bangun cinta itu adalah konsep konsep growth mindset. Iya. Iya. Kita bangun bersama. Aku pingin tumbuh, tolong dong bantu aku pingin jadi Ola Nurlija versi 10, itu versi terbaikku gitu. Iya. Kamu bantuin aku dong, kasih aku feedback, kasih aku kritikan supaya aku jadi orang yang lebih hebat lagi. Jadi ketika orang memberikan kritikan dan sebagainya, dasar dari kritikan itu adalah cinta. Karena aku ingin kamu tumbuh. Aku nggak pingin kamu kayak gini terus. Karena kalau kamu kayak gini terus dan aku bertumbuh, nanti kita tidak akan mencapai keseimbangan. Dan itu akan menjadi potensi konflik yang bisa memecah belah kita. Ya. Jadi growing together. Nah, growing together. Gitu, Mbak Ola. Itu konsepnya dalam growth mindset. Siap. Pak Arfan, karena tadi Pak Arfan mengatakan ya bahwa kan Tuhan menciptakan manusia itu untuk berkembang, untuk bertumbuh ya. Dan apa yang menyebabkan banyak sekali pertikaian, kemudian menemukan jalan buntu karena stop bertumbuh. Pertanyaannya Pak Arfan, gimana sih kita bisa tahu bahwa kita bertumbuh, bahwa kita ini sedang berkembang begitu? Nanti kita Pertanyaan bagus sekali nih. Kita bahas nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya, tandanya begitu ya, kita supaya bisa lihat, ngecek juga, bercermin, dan mungkin nanti malam hari ya sambil santai bisa kemudian me time sambil nanya refleksi kepada diri gitu, aku ini bertumbuh apa enggak sih gitu ya. Kita sambung bahasanya nanti untuk satu sesi yang terakhir. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Now is the time to run. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022, pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia Barat, di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan 5 narasumber top akan memberikan insight untuk Anda dan jurus jitu hadapi krisis global. Afiliani, ekonom senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, motivator dan pakar marketing. James Gui, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Ryan Filbert, praktisi pasar modal, dan Jackie Musri, CEO Markplus Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, seru banget nih obrolan pagi hari ini ya. Nah, ini kita sudah banyak menerima tanggapan ya di kesempatan pagi hari ini. Saya mau ke Mbak Vina dulu yang bergabung bersama dengan kita dari Jakarta. Pagi ini kita membahas mengenai 2 mindset dalam cinta ya. Kata Mbak Vina, Pak Arfan ini topiknya kok kayak pas banget ya dengan saya dan pasangan gitu ya. Baru 5 tahun menikah tapi kayaknya sudah menemukan banyak perbedaan yang rasanya berbeda banget. Padahal dulu waktu awal-awal kami menikah itu kayaknya kok cocok begitu. Kayak baru ketahuan gitu segala buruk-buruknya. Ternyata ini soalnya adalah fix dan juga growth mindset ya. Nah, bagaimana menyamakan persepsi kita dengan pasangan ya Pak Arfan ya? Karena kan belum tentu juga pemikiran kita ini diterima begitu dengan pasangan. Mungkin sebelum dijawab sama Pak Arfan, saya sarankan ajakin pasangan dengerin Smart Happiness. Gitu. Selengkapnya Pak Arfan yang jawab.
Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Bola. Ini pertanyaan bagus sekali ya, Mbak Ola dari Ya. Mbak Vina dari Jakarta. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak ya teman-teman semua yang ingin ikutan menjadi motivator, ingin jadi Oke. motivator seperti saya, ya. Oke. Silakan teman-teman daftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi motivator leadership and And happiness. happiness. Ya, nanti kita akan adakan di bulan Januari tahun 2023 dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. 5 hari, Mbak Ola. Oke, ini offline atau online Pak Arfan? Offline. Offline ya, Jadi oke. kita ketemu, kita belajar intensif selama 5 hari dan Anda juga seru. akan mendapatkan nanti 50 modul gratis Wow. yang nanti bisa Anda lakukan sendiri memfasilitasi di perusahaan gitu, Ya. teman-teman semua ya. Silakan Anda hubungi ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949. Itu untuk workshop sertifikasi motivator happiness di tahun 2023. Nah, yang lebih dekat ya 2 minggu dari sekarang ini adalah anger management juga akan kita lakukan di tanggal 18 dan 19 November. Jadi 2 hari kita akan belajar mengenai marah yang efektif, marah yang elegan, marah yang memotivasi dan menyemangati. Itu di anger management. Silakan teman-teman juga lihat di Instagram saya di @arfanpradiansyah ya untuk informasi lebih lengkapnya gitu, Mbak Ola. Ya. Oke. Nah, Baik. ini Mbak Vina dari Jakarta ya. Jadi begini Mbak Vina, sudah 5 tahun menikah kemudian menemukan banyak ketidakcocokannya. Jadi begini, yang namanya kecocokan ketika menikah itu hanyalah kecocokan sementara. Karena cocoknya itu kan setiap orang menikah kan pasti mencari kecocokan ya, pasti ya. Nggak mungkin orang menikah kalau nggak ada kecocokan sama sekali, benar nggak? Tapi kenapa ketika orang berpisah, bercerai itu kemudian mengatakan Nggak cocok lagi. nggak cocok sama sekali, seolah-olah nggak cocok sama sekali. Mereka lupa bahwa mereka menikah dengan pasangan yang tumbuh. Sehingga tadinya cocok nih, misalnya ya, katakanlah ini contoh saja, Mbak Ola posisinya 5 gitu. Mbak Ola pasti mencari pasangan yang posisinya 5 juga dong. Betul. Kenapa? Betul. Karena pasangan yang posisinya yang nilainya 4 dan 3 pasti mau sama Mbak Ola. Betul. Karena Mbak Ola nilainya 5. Ya. Tapi pertanyaannya, Mbak Ola mau nggak sama orang yang nilainya 4 atau 3? Enggak. Nggak mau. Ya. Iya kan? Iya. Iya. Mbak Ola nilainya 5. Ini ada orang nilainya 3 atau 4. Pasti dia mau sama Mbak Ola. Mau. Masalahnya Mbak Olanya nggak mau. Karena Mbak Ola nilainya 5. Sebaliknya ada orang nilainya 8 misalnya. Orang ini mau nggak sama Mbak Ola? Orang ini nggak mau karena nilainya berbeda, kan seperti itu. Mbak Olanya mau, orangnya nggak mau. Jadi akhirnya apa? Kita akan selalu menemukan orang yang nilainya sama dengan kita. Kalau kita nilainya 5, sama-sama 5. Oke, nah itu di awal menikah. Sehingga kita mengatakan apa ketika kita pertama kali menikah? Cocok. Nilaiku 5, aku juga ketemu pasangan yang nilainya 5. Karena pasangan yang nilainya 3 pasti mau sama aku, tapi aku nggak mau sama dia. Pasangan yang nilainya 8 pasti nggak mau sama aku, walaupun aku mau sama dia. Jadi nggak akan pernah ketemu. Yang namanya jodoh itu adalah ketika nilai kita sama, frekuensi kita sama. Nah, itu modal awal ketika kita menikah, kita cocok. Tapi kemudian orang yang mengatakan dirinya nggak cocok kemudian, dia lupa bahwa ini kita menikah dengan pasangan yang bertumbuh. Kalau kita tidak growing, kita akan selesai. Saya tidak growing, nilai saya tetap 5. Pasangan saya naik jadi 6, jadi 7. Nggak cocok. Orang yang nilainya 6 dan 7, dia akan mencari orang yang nilainya juga 6 dan 7. Nah, ketika kita tidak cocok, maka itulah yang kita definisikan dengan perceraian. Jadi, dalam konsep growth mindset dan fixed mindset, perceraian itu artinya adalah gagal bertumbuh. Bertumbuh. Oke. Gagal tumbuh ya. Gagal tumbuh. Kalau dalam dunia gizi gitu ya, jangan-jangan ini stunting lagi. Iya, benar. Itu analogi yang bagus gitu. Iya, gagal tumbuh. Iya, iya kan? Karena stunting itu kan disebut gagal tumbuh karena kekurangan gizi. Jadi asupan gizinya tuh benar-benar kurang gitu untuk membentuk
stamina atau tubuh yang sehat begitu. Menyambung ya soal yang tadi gagal tumbuh, supaya nggak gagal tumbuh, kita perlu tahu nih Pak Arfan, tandanya kita tuh bertumbuh gimana sih? Tandanya pasangan bertumbuh tuh gimana? Tandanya di dalam hubungan itu bertumbuh tuh gimana? Pak Arfan mungkin bisa kasih catatan tentang hal ini, silakan. Very good ya. Tandanya kita bertumbuh adalah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam bidang apa? Nah, ada 3. Pertama adalah emosional. Secara emosional, aku jadi orang yang lebih sabar lagi. Oke. Itulah yang saya rasakan gitu ya. Ini saya ambil contoh pribadi saja ya. Iya. Saya lebih sabar sekarang ketimbang dulu ketika saya belum menikah atau ketika saya pertama kali menikah. Kesabaran saya mungkin dulu ya, kalau saya lihat skala 1 sampai 10 ya. Kesabaran saya dulu mungkin cuma 4, Mbak Ola. Saya ketemu dengan istri yang sangat sabar. Nah, ya kesabaran istri saya jauh deh, hebat deh dia gitu. Kesabarannya itu. Ya, jadi akhirnya apa? Saya merasa kalau kesabaran saya cuma 4, saya nggak bisa hidup bersama dia. Dia akan banyak tertekan nanti. Sehingga mau nggak mau saya akan ikut dia. Saya terus-menerus meningkatkan kesabaran saya. Taunya saya lebih sabar apa? Nah, kan seperti itu. Taunya lebih sabar, misal kalau dulu bawa mobil misalnya ya, baru diklakson orangnya udah marah gitu. Ya. Sekarang jangankan diklakson gitu ya. Disalip sama orang aja ya silahkan gitu ya. Yang penting kita selamat, ngapain sih? Ngejar apa sih di jalan gitu. Lebih sabar kan? Iya. Dulu kalau ada orang yang ngatain sesuatu tentang saya gitu, saya marah. Ya. Kalau sekarang saya bilang, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ya mungkin ada benarnya juga, mungkin saya harus memperbaiki diri. Kalau saya nggak yakin dengan apa yang dia katakan, ya nggak usah didengerin gitu aja. Ya. Jadi saya merasa, oh kalau saya evaluasi ini setelah 20 tahun menikah, saya lebih sabar. Misalnya seperti itu. Dari sisi mental adalah kita taunya bahwa kita berkembang apa? Kita tahu lebih banyak atau tidak gitu. Kita menguasai keahlian lebih banyak atau tidak dari yang sebelumnya. Oh, ternyata banyak sekali yang saya lakukan dalam 20 tahun ini. Saya menjadi orang yang lebih pinter, lebih kompeten gitu ya, lebih kredibel gitu, ya. Yang ketiga dari sisi spiritual. Apakah saya menjadi orang yang lebih taat kepada Tuhan, lebih connected dengan Tuhan? Yes, saya ingin mengatakan seperti itu. Jauh daripada ketika waktu saya menikah dulu. Dan bagian terbesarnya juga adalah peranan dari istri saya tentu saja yang banyak memberikan masukan, feedback, gitu, kritikan buat saya. Tapi semua itu saya terima. Kenapa? Karena saya tahu dasarnya cinta. Dasarnya cinta, ya. Itu, Mbak. Tapi ketika ada orang yang mengkritik kita, kenapa kita marah? Karena kita meragukan motivasinya. Niat baiknya. Oh, ini bukan cinta nih. Dia kepingin ngejatuhin gue nih. Nah, itu. Ya. Baik. Pak Arfan, saya ingin memperpanjang obrolan kita ya. Ini sih kayaknya kalau dibedah, dipotong-potong bisa menjadi satu tema tersendiri ini. Benar, ya. Bahasan perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Tapi Smart Listener, lagi-lagi bicara tentang cinta. Ada cara yang bisa kita lakukan untuk memupuk supaya kita menjadi orang yang semakin bertumbuh. Mudah-mudahan obrolan pagi hari ini bisa membuat kita semuanya menjadi lebih bertumbuh lagi. Sedikit untuk memberikan highlight dari perbincangan kita, Pak Arfan ingin memberikan penekanan di bagian mana? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi ini pembicaraan yang sangat menarik. Biasanya kita ngomongin growth mindset, fixed mindset dalam konteks bisnis. Sekarang dalam konteks cinta juga ternyata ada gitu. Seperti itu. Orang yang fixed mindset melihat jatuh cinta sudah cukup gitu. Padahal sebetulnya yang ini ingin saya katakan dalam kesempatan ini, hubungan yang tanpa usaha adalah hubungan yang segera usang. Segera usang. Jatuh cinta itu ada expired-nya. Ya, karena kita semuanya bertumbuh gitu. Dan definisi dari perceraian adalah orang yang gagal bertumbuh gitu, Mbak Ola. Nah, kalau tadi hubungan yang gampang usang, sekarang apa itu yang disebut dengan hubungan yang hebat? Hubungan yang hebat adalah hubungan yang melibatkan banyak effort, banyak usaha. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk menjelaskan, dan untuk memenuhi berbagai harapan. Siap. Baik, keren banget. Kita bungkus obrolan pagi hari ini. Semangat penuh cinta untuk Anda semuanya, semangat untuk bertumbuh pastinya ya. Dasarnya adalah cinta.
Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, doa kami penuh cinta untuk Anda semuanya terus bertumbuh menjadi versi terbaik Anda. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Pak Arfan, terima kasih banyak. Salam Sama-sama. gereja. Dan saya Arfan Pradiansyah. Ibu Happy, happy. Be happy. Be happy. Now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.